Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Selamat malam. Salam sehat bagi kita semua. Dalam ibadah keluarga pada malam hari ini, kita telah membaca Alkitab dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Jemaat yang diberkati Tuhan, Kitab 1 dan 2 Raja-Raja ditunjukkan kepada orang Israel yang berada dalam pembuangan di Babel agar dapat memahami sejarah mereka. Dan kitab ini juga mau menyampaikan bahwa khususnya supaya dapat memahami mengapa bangsa itu terpecah pada tahun 930 sebelum Masehi, mengapa kerajaan Israel di utara jatuh pada tahun 722 sebelum Masehi, dan mengapa kerajaan Daud dan Yerusalem jatuh pada tahun 586 sebelum Masehi. Keberhasilan atau kegagalan setiap raja adalah sesuai dengan kesetiaan atau ketidaksetiaan mereka terhadap Allah dan perjanjiannya. Umat Tuhan yang diberkati, perhatikan syafaat Elia yang kita sudah baca dari ayat 20 sampai ayatnya yang ke-24. Di situ Elia berdoa, "Ya Tuhan Allahku, mengapa Engkau mendatangkan celaka ini ke atas janda ini? Ia sudah memberi tumpangan kepadaku dan sekarang Engkau membunuh anaknya." Di ayatnya yang ke-20. Di sini Elia berdoa seakan-akan dia yang kena musibah. Ia berdoa seolah-olah dia yang menderita. Elia sungguh-sungguh merasakan kesedihan janda itu. Umat Tuhan, di sini Elia berempati dengan yang dialami janda itu di Sarfat. Dan dengan empatinya, Elia memohon kepada Allah dan Allah mendengar serta mengabulkan doanya. Umat Tuhan, atas peristiwa itu, janda itu memperlihatkan wajah Allah kepada Elia ketika memberi makan. Artinya ada aura yang memperlihatkan kepada Elia. Di situ juga Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda tersebut dengan mendoakannya. Di dalam tersirat di dalam wajah janda Sarfat itu dan Elia ada aura Allah di dalamnya. Selanjutnya Elia juga memperlihatkan wajah Allah kepada janda di situ. Mereka saling menyatakan kasih satu dengan yang lain. Umat yang diberkati Tuhan, tindakan Elia menghidupkan kembali anak itu tidak hanya membuktikan bahwa dia adalah seorang nabi yang benar. Kita bisa baca ayatnya yang ke-24. Tetapi juga memperlihatkan bahwa Tuhan bukanlah Baal yang memiliki kuasa atas hidup dan mati manusia. Akan tetapi Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa atas manusia ciptaannya. Ia punya rencana dan tujuan untuk setiap peristiwa yang dialami umatnya. Mempercayai Allah membutuhkan kesungguhan untuk meyakini dengan iman bahwa Allah selalu menunjukkan kuasa dan kasih-Nya bagi setiap pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepadanya.
di setiap situasi hidup beriman, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan kuasa dan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa itu, yang akan terus menopang kita. Jemaat Tuhan, dari pengalaman, belajar dari pengalaman iman yang dialami oleh janda dari Sarfat itu, mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah tetap dan terus bekerja dan menolong kita dalam situasi apapun, terutama dalam situasi pandemi saat ini. Allah tetap terus dan terus menolong kita. Allah berbagai caranya menolong kita tanpa kita duga. Pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kita. Salah satu contoh bahwa Allah tetap dan terus bekerja dan menyatakan kuasa-Nya lewat bagaimana kita sampai saat ini bisa beribadah walaupun kita dibatasi oleh tembok, oleh jarak, oleh dinding pemisah, tetapi kita tetap dan bisa beribadah sampai saat itu. Bukankah itu menjadi suatu pembuktian bahwa Allah terus bekerja bagi kehidupan kita dan terus tetap menolong kita. Allah terus tetap berempati terhadap hidup dan kehidupan kita. Umat yang diberkati Tuhan, di sini kita juga perlu belajar dari pengalaman Elia dan janda Sarfat, bahwa Allah telah menyatakan kemahakuasaan-Nya itu lewat siapa saja. Bisa saya, bisa lewat keluarga-keluarga Allah yang saat ini beribadah di rumah. Siapa saja Allah bisa pakai untuk menjadi sebuah alat kesaksian bagi orang lain yang masih belum atau meragukan kemahakuasaan Allah. Lewat pengalaman Elia dan janda Sarfat, sehingga kita selalu tetap terus percaya dan yakin kepada Allah. Tuhan yang kita sembah itu, Allah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang terus berkuasa atas hidup dan kehidupan kita dalam segala keadaan. Sehingga tidak ada lagi yang kita dengar atau meragukan Tuhan yang kita sembah, yang sungguh selalu memberkati kehidupan kita. Umat yang diberkati Tuhan, percaya tidak terjadi hanya satu kali. Ini merupakan proses untuk mengenal setiap karya Allah dalam hidup manusia. Kemenangan atas persoalan hidup yang dapat kita selesaikan dan rasakan tidak selalu berada di akhir. Tetapi di dalam proses pergumulan yang seringkali membutuhkan respon ketaatan kepada kehendak Allah. Artinya, percaya tidak hanya cukup sekali. Intinya bahwa dalam setiap persoalan kehidupan yang kita alami, membutuhkan keyakinan, membutuhkan kepercayaan kepada Allah, dan terus dalam setiap lini kehidupan kita yang kita alami. Kalau saat ini kita masih mengalami situasi yang tidak mengenakan, yang berdampak kepada setiap lini kehidupan kita oleh karena pandemi COVID-19 ini, itu membuktikan bahwa kita diajak untuk terus percaya bahwa situasi ini akan berakhir. Jemaat yang diberkati Tuhan, apa tindakan, apa refleksi kita terhadap firman yang telah kita renungkan tadi? Yaitu
merasakan kuasa Allah yang bekerja dalam hidup beriman kita, badai pasti berlalu. Tetapi kita harus mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Lalu Allah akan menyatakan kuasa dan pertolongannya tepat pada waktunya. Mengenal dan menikmati kuasa Allah sungguh membuat kita selalu mengasihinya dan menyenangkan hati Tuhan. Apapun keadaan kita, Tuhan akan hadir di sana karena Dialah yang Sang Immanuel yang terus menyertai kita. Satu pembuktian bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita dalam situasi pandemi saat ini. Kita boleh bekerja, kita boleh belajar, walaupun kita dibatasi oleh situasi dan kondisi saat ini. Tapi kegiatan itu tetap berlangsung. Itu menjadi pertanda bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Dan firman yang kita baca pada malam hari ini mau menyatakan bagi kita semua bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bahwa firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini mau menjadi suatu bukti bahwa firman Allah itu adalah benar. Benar, ya dan amin. Ia adalah Sang Immanuel, Raja yang terus menyertai kita, Tuhan yang selalu senantiasa memberkati hidup kita. Dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai umat yang percaya? Apakah kita terus mempercayai Dia? Apakah kita meragukan kemahakuasaannya? Dan firman Tuhan mau mengingatkan kita ini. Percaya tidak hanya satu kali. Tetapi bagaimana pergumulan yang kita hadapi itu, persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam setiap hidup kita itu, mau mengajak kita untuk satu kata, tetap selalu percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memberkati kita.